everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Farida Syafiatun Nisa Muslimah dengan NIM 12240300092. Saya perwakilan dari kelompok 5 matkul teori perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Ridwan Rustandi MSOS. Oke, baik ya teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kemuhammadiyahan. Oke, di sini ada sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kauman, Kampung Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian ia dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib. Dulu seorang pedagang melihat keadaan umat pada saat itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau bergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan pedagang. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1992, di mana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini menjadi Muktamar 5 tahunan. Oke teman-teman, mungkin tadi itu sejarah berdirinya Muhammadiyah, dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan sejarah awal mulanya Muhammadiyah datang ke Jawa Barat. Nah, proses masuknya Muhammadiyah ke Jawa Barat, masuk dan tersebarnya Muhammadiyah di Jawa Barat nampaknya bisa dipastikan berpangkal dari dua arah, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Dari jalur utara berpangkal dari Jakarta yang pada waktu itu masih dikenal dengan sebutan Batavia, sementara dari jalur selatan berpangkal dari kota Garut. Muhammadiyah di kota Garut secara resmi berdiri pada tanggal 30 November 1923 dengan surat ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor 18 sebagai pimpinan Muhammadiyah cabang atau PMC. Tercatat beberapa nama sebagai perintis pendiri Muhammadiyah di kota Garut adalah Haji Muhammad Jamhari, Wangsa Eri, Mas Jamah, dan Haji Muhammad Gojali Tusi yang telah mengusahakan pendiriannya sejak awal tahun 1922 berbarengan dengan upaya pendirian Muhammadiyah di Jakarta yang dirintis oleh Korto Sudarmo. Menurut Darmawi Hadikusumo, dalam tahun 1921 diresmikan berdirinya cabang Serandakan dan Imogiri. Keduanya terletak di daerah Yogyakarta. Lalu Blora, Surabaya, dan Depanjen tahun 1922 berdiri cabang Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan, dan Kajang. Meskipun tahun berdirinya cabang Muhammadiyah Garut baru tercatat pada tahun 1923, namun dapat dipastikan kalau ajaran dan pemahaman keagamaannya sebagaimana paham agama yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan telah terpatri di sebagian kecil penduduk kota Garut beberapa tahun sebelumnya. Adapun visi misi Muhammadiyah Jawa Barat gitu. Yang pertama, visinya Muhammadiyah Jawa Barat dengan segenap potensi yang dimilikinya berikut komitmen gerakan
dan kepribadiannya bertekad yang mampu membumikan nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan komprehensif ke dalam seluruh aspek kehidupan secara kafah, sehingga menjadi rahmatan lil alamin menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun misi Muhammadiyah Jawa Barat, yang pertama, menanamkan dan mempengaruhi keyakinan akidah tauhid yang murni. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam beribadah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan dan tuntunan syariah. Yang ketiga, mengembangkan dan memperluaskan pemahaman serta meningkatkan penghayatan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul guna merespon persoalan-persoalan kehidupan. Yang keempat, mewujudkan nilai-nilai Islam dalam bersikap dan bertindak di tengah-tengah realitas kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membangun manajemen organisasi yang baik dan berorientasi serta didesain pada kebersamaan, keutuhan, dan keterbukaan. Oke, selanjutnya ada program kerja dari Muhammadiyah Jawa Barat. Yang pertama, memberdayakan organisasi dengan mengintensifkan gerakan pemuda Muhammadiyah dari ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, yakni melalui perumusan tugas dan pokok-pokok kegiatan yang harus dikerjakan pada masing-masing level secara jelas, terarah, terkontrol, dan terpantau secara baik dan benar sehingga dapat dievaluasi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efisien dan efektif. Yang selanjutnya ada menyusun standar operasional dan prosedur atau SOP dalam membangun jaringan internal pemuda Muhammadiyah di semua level, jenjang, tingkatan agar mampu melakukan kerjasama untuk memperkuat konsolidasi organisasi. Nah, yang selanjutnya ada melakukan variasi dan pengembangan organisasi pada daerah pemekaran baru, khususnya pada level daerah, cabang, dan ranting. Nah, yang kedua mungkin ada di bidang dakwah dan pengkajian agama. Nah, di dalamnya ada yang pertama, melakukan kajian masalah pemikiran keislaman dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam yang mampu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, melakukan upaya-upaya intensif bagi kaderisasi calon mubalik melalui berbagai macam kegiatan, baik dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan terhadap metode dakwah yang selama ini dilakukan pemuda Muhammadiyah, khususnya pendekatan dakwah jamaah dengan menjadikan ranting, cabang sebagai ujung tombak gerakan dakwah pemuda Muhammadiyah. Nah, yang keempat, mampu menemukan pola pengembangan dan model gerakan dakwah jamaah yang efektif dan efisien bagi gerakan pemuda Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, selanjutnya ada di bidang pendidikan dan kaderisasi. Yang pertama ada melakukan kajian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan program pemerintahan terhadap seluruh aspek pendidikan. Yang kedua, mendorong pemerintah menyediakan pendidikan untuk semua rakyat yang terjangkau dan representatif secara maksimal. Yang ketiga, melakukan advokasi terhadap guru, siswa, dosen, dan mahasiswa baik dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, revitalisasi fungsi perkaderan dengan optimalisasi pelaksanaan program-program perkaderan untuk pemimpin dan anggota dalam menyelenggarakan pelatihan instruktur secara berjenjang dan untuk tingkatan pusat sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 periode. Nah, yang selanjutnya ada bidang kokam dan SAR. Nah, yang pertama ada melakukan restrukturisasi posisi peran serta dan jati diri Komsar atau SAR
pemuda Muhammadiyah agar dapat tampil di tengah masyarakat sesuai dengan misi jati diri pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, melakukan rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan Kokam atau SAR dalam upaya meningkatkan kesadaran jati diri anggota pemuda Muhammadiyah dalam perjuangan bela negara dan membantu masyarakat. Yang ketiga, membangun jati diri Komsar yang kokoh dan berwibawa sehingga mampu menjadikan Komkam dan SAR sebagai sarana media dakwah di kalangan pemuda dan bagian dari sistem perkaderan pemuda Muhammadiyah yang komprehensif dan berkesinambungan. Yang keempat, melakukan kajian dan sosialisasi bagi pengembangan pola organisasi dan gerakan pembinaan dan pembiayaan Kokam SAR yang variatif, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada bidang komunikasi, informasi, dan telekomunikasi. Nah, yang pertama, melakukan pengkajian terhadap komunikasi, informasi, dan telekomunikasi yang sehat dan tetap berpijak pada jati diri bangsa. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, information, communication, dan teknologi atau ICT untuk kemaslahatan organisasi secara maksimal. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sehat bagi umat. Nah, yang keempat, diskusi dan sosialisasi pentingnya kebebasan pers yang sehat bagi terwujudnya demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, clean and good governance. Selanjutnya ada di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Nah, yang pertama ada apa? Yang pertama, melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan sumber daya manusia, pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan membentuk badan usaha milik pemuda Muhammadiyah atau BUMPM. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pilot project pengembangan usaha baik dilakukan sendiri maupun kerjasama kemitraan dengan lembaga lain sesuai dengan visi dan misi pemuda Muhammadiyah. Oke, mungkin itu materi yang sudah kelompok kami diskusikan dan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.